Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma'i. Babul ma'i. Ta'riful ma'i. Ta'riful ma'i. Huwa Sa'ilun. Shaffafun. Latifun. يتلون بلون الإناء يخلق الله الري عند تناوله أقسام المياه من حيث محلها وأصلها سبعة ثلاثة من السماء وهي مياه المطر والثلج والبرد وأربعة من الأرض وهي مياه البحر والبئر والنهر والعين أفضل المياه نظمها بعضهم فقال وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع نبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر فنيلي مصر ثم باقي الأنهار أقسام المياه من حيث الحكم الأول الطاهر في نفسه المطهر لغيره
ويسمى ويسمى الطهورا والمطلقا ومعنى المطلق أي مطلق عن القيد اللازم عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان فلا يحتاج إلى التقييد ومثله المقيد بقيد منفك كماء البئر وماء البحر فيسمى ماء مطلقا وتصح الطهارة به بخلاف المقيد بقيد لازم كماء الورد والقهوة والعصير فلا يسمى ماء مطلقا ولا تصح الطهارة أقسام الماء المطلق من حيث الكراهة ينقسم إلى قسمين الأول غير مكروه استعماله الثاني مكروه استعماله وهو أربعة الأول الماء المشمس لخوف البرص الثاني شديد الحرارة لمنعه الإسباغ الثالث شديد البرودة لمنعه الإسباغ كذلك الرابع ومياه كل أرض مغضوب عليها والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma'i. Ini bab membicarakan tentang air. Ta'riful ma'i, definisi air. Huwa sa'ilun. Air adalah sesuatu yang mengalir. Sa'ilun, sesuatu yang mengalir. Syaffafun, yang jernih. Latifun, yang lembut. Air adalah sa'ilun, sesuatu yang mengalir. Syaffafun, yang jernih. Latifun, yang lembut. Yatalawwanu, ia berwarna
bilaunil ina'i, sesuai dengan warna bejana. Jadi air adalah definisinya sailun, sesuatu yang mengalir. Syaffafun, yang jernih. Latifun, yang lembut. Jernih, lembut. Pertama mengalir. Yang kedua syaffafun, jernih. Yang ketiga latifun, yang lembut. Yang keempat yatalawwanu bilaunil ina'i, air itu berwarna sesuai dengan warna apa? Dengan warna bejana. Yakhluqullahu, Allah ciptakan. Ar-rayya, hilang haus. Inda tanawulihi, ketika mengkonsumsinya. Yakhluqullahu, Allah ciptakan. Ar-rayya, hilang haus, hilang dahaga. Inda tanawulihi, ketika mengkonsumsinya. Itu definisi air dari para ulama. Disebut dengan sailun, sesuatu yang mengalir. Syaffafun, jernih, mengalir, jernih. Latifun, lembut. Subhanallah, itu lembut. Kalau keras kita nggak bisa mandi itu. Jadi air itu sailun, sesuatu yang mengalir. Syaffafun, yang jernih. Latifun, yang lembut. Yatalawwanu bilaunil ina'i, air itu berwarna sesuai dengan warna apa? Warna bejananya. Bejananya warnanya putih, airnya pun warnanya putih. Bejananya warnanya hijau, airnya pun sama warnanya hijau. Itulah air yatalawwanu bilaunil ina'i, air berwarna sesuai dengan warna bejananya. Kemudian yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulihi, Allah ciptakan hilang apa? Hilang haus, hilang dahaga ketika mengkonsumsinya. Jadi itu air definisinya menurut para ulama adalah sailun, sesuatu yang mengalir. Syaffafun, yang jernih. Latifun, yang lembut. Yatalawwanu bilaunil ina'i, air berwarna sesuai dengan warna bejana. Yakhluqullahu, Allah ciptakan. Ar-rayya, hilang haus, hilang dahaga. Inda tanawulihi, ketika mengkonsumsinya. Kemudian pengarang hafizahullah, beliau mengatakan aqsamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha, bagian-bagian air ditinjau dari tempat dan asalnya. Bagian-bagian air ditinjau dari tempat dan asalnya. Sab'atun, ada 7. Jadi bagian-bagian air ditinjau dari segi tempat dan asalnya itu ada 7. Thalathatun minas sama'i, 3 berasal dari langit. Wahia miyahul matari, yang pertama air hujan. Yang kedua wathalji, air salju. Salju ini air yang turun dari langit dalam keadaan mencair, kemudian membengku, kemudian membeku karena sangat dinginnya, turun ke permukaan bumi atau ke permukaan tanah. Disebut dengan as-salji, ma'us salji, air salju. Asalnya dari langit, turunnya dalam keadaan cair, kemudian membeku karena sangat dinginnya, jatuhlah ke permukaan dunia atau ke permukaan tanah. Jadi 3 dari langit asalnya. Yang pertama air hujan, yang kedua air salju. Salju ini definisinya air yang turun dari langit dalam keadaan mencair, kemudian membeku karena sangat dinginnya, jatuh ke permukaan bumi. Yang ketiga wal baradi, air embun. Air embun adalah air yang jatuh dari langit dalam keadaan membeku, kemudian mencair sampai ke permukaan bumi. Jadi lain dengan salju. Kalau salju dari langit dalam keadaan mencair sampai ke bumi, membeku karena sangat dinginnya. Sementara air embun adalah air yang turun dari langit dalam keadaan membeku, kemudian mencair sampai ke permukaan dunia atau ke permukaan tanah. Jadi ada 3.
Pembagian air ditinjau dari segi tempatnya, dari segi asalnya, dibagi menjadi tadi berapa? 7. 3 berasal dari apa? Dari langit. Yang pertama air apa? Air hujan. Yang kedua salju. Definisinya apa tadi? Yang turun dari langit, mencair, kemudian membeku karena sangat dinginnya, jatuh ke permukaan dunia atau tanah. Kalau air embun yang ketiga adalah air yang turun dari langit dalam keadaan membeku, kemudian mencair sampai ke permukaan bumi atau ke permukaan tanah. Jadi itu 3 air yang berasal dari langit. Pertama air hujan, yang kedua air salju, yang ketiga adalah air embun. Wa arba'atun minal ardi, dan 4 berasal dari permukaan bumi. Wahia miyahul bahri, yang pertama air laut. Wal bi'ri, yang kedua air sumur. Wan nahri, yang ketiga air sungai. Wal aini, yang keempat air mata air. Itulah 7 pembagian air yang ditinjau dari segi apanya? Dari segi tempatnya dan dari segi asalnya. 3 berasal dari langit dan 4 berasal dari permukaan bumi. 3 yang berasal dari langit pertama adalah air hujan. Yang kedua air salju. Air salju adalah air yang turun dari langit dalam keadaan kemudian membeku karena sangat dinginnya, jatuh ke permukaan bumi atau tanah. Air embun adalah air yang turun dari langit dalam keadaan kemudian mencair sampai ke permukaan bumi atau tanah. 4 asalnya dari mana? Dari permukaan bumi. Yang pertama adalah air laut. Yang kedua air sumur. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air mata air. Itu pembagian air ditinjau dari segi tempat dan asalnya. Kemudian pengarang Hafizahullah dia mengatakan afdalul miyahi nazamaha ba'duhum. Air yang paling utama dibuatkan nazam bait syair oleh sebagian ulama. Faqala, maka sebagian ulama berkata, wa afdalul miyahi, dan air yang paling utama, air yang paling bagus, air yang paling baik adalah pertama ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba, air yang muncul dari antara selah jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi urutan yang pertama dari paling utama, paling bagus, paling baik air adalah pertama adalah air yang munculnya dari antara sela-sela jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yalihi ma'u zamzamin. Yang kedua air zam-zam. Fal kautsari. Yang ketiga air telaga Kausar. Yang keempat fanili Misra, air sungai Nil di kota Mesir. Yang pertama adalah air yang muncul di antara sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Yang ketiga air telaga Kautsar. Yang keempat air dari sungai Nil yang ada di kota Mesir. Kemudian yang berapa itu? Yang kelima thumma baqil anhar. Kemudian sungai-sungai yang lainnya. Inilah urutan paling utamanya air, paling bagusnya air, paling baiknya air. Yang pertama adalah air yang muncul di antara sela-sela dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Yang ketiga air telaga Kausar. Yang keempat air sungai Nil yang ada di kota Mesir. Yang kelima adalah air sungai-sungai yang lainnya. Ulang lagi ya. Air definisinya adalah sailun syaffafun latifun
yatalawwanu bilaunil ina'i yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulihi. Air adalah sesuatu yang mengalir, yang jernih, yang lembut, berwarna sesuai dengan warna bejana Allah ciptakan, hilang dahaga, hilang haus ketika mengkonsumsinya. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian air ditinjau dari segi apa? Tempat dan segi asalnya. 3 berasal dari mana? Dari langit, yaitu air apa? Hujan, kemudian air salju, kemudian air embun. 4 berasal dari permukaan bumi. Yang pertama air laut, yang kedua sumur, yang ketiga sungai, yang keempat air mata air. Kemudian ada keafdalan air, paling utama air. Yang pertama adalah air yang muncul dari antara, kemudian yang kedua air zam-zam, yang ketiga, yang keempat, yang kelima air sungai-sungai yang lainnya. Selesai pembahasan masalah air ditinjau dari segi tempatnya dan keafdalan atau paling utamanya air. Kemudian pengarang hafizahullah beliau menyebutkan aqsamul miyahi min haitsul hukmu. Pembagian air ditinjau dari hukumnya. Sekarang hukumnya ini, kalau tadi dibahas masalah tempatnya, masalah asalnya, sekarang ditinjau dari segi hukumnya itu. Al-awwalu, yang pertama, at-tahiru fi nafsihi, air yang suci pada dirinya. Al-mutahhiru li ghairihi, dapat mensucikan yang lainnya. Ini pembagian pertama, disebut dengan at-tahiru fi nafsihi, air yang suci pada dirinya. Al-mutahhiru li ghairihi, dapat mensucikan yang lainnya. Wa yusamma at-tahura wal mutlaqa, air ini dinamakan sebagai air tahur atau air mutlak. Jadi pembagian yang pertama, air ditinjau dari segi hukumnya, yaitu yang pertama adalah al-tahiru fi nafsihi, al-mutahhiru li ghairihi, air yang suci pada dirinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan air apa? Air tahur atau air apa? Air mutlak. Diingatin tuh. Jadi air ditinjau dari segi tempatnya, asalnya ada 7. 3 dari langit, 4 dari permukaan bumi. 3 dari langit, air hujan, air salju, air embun. 4 dari permukaan bumi, air laut, air sungai, air sumur, air mata air. Kemudian sekarang air ditinjau dari segi apanya? Dari segi hukumnya tuh. Dari segi hukumnya yang pertama adalah at-tahiru fi nafsihi, al-mutahhiru li ghairihi, air yang suci pada dirinya, mensucikan yang lainnya. Inilah yang disebut dengan air apa? Air tahur atau air mutlak. Nah, sekarang apa maknanya mutlak itu? Wa ma'nal mutlaqi, artinya mutlak, tadi kan dibilang dinamakan sebagai air apa? Air mutlak, air yang suci pada dirinya, air yang mensucikan yang lainnya disebut dengan air tahur atau air apa? Air mutlak. Nah, sekarang apa maknanya mutlak? Wa ma'nal mutlaqi, artinya mutlak, ay mutlaqun anil qaidil lazimi, dibebaskan dari ikatan yang baku. Yang dibilang mutlak adalah mutlakun anil qaidil lazimi, mutlakun anil qaidil lazimi, dibebaskan dari ikatan yang baku. Indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisani, menurut orang yang mengetahui dengan keadaannya, min ahlil urfi wal lisani, dari ahli uruf dan ahli lisan. Jadi yang disebut dengan mutlak, maknanya mutlak adalah dibebaskan. Air itu dibebaskan dari ikatan yang baku menurut orang yang mengetahui dengan keadaannya, min ahli urfi wal lisan, dari ahli uruf dan ahli lisan. Fala yahtaju ila taqyidi,
Jadi nggak ada ikatan yang baku. Kalau kopi, air kopi ada ikatannya, yaitu apa? Kopi yang mengikatnya. Kemudian air teh ada yang mengikatnya, yaitu apa? Teh. Air sirup ada yang mengikatnya, itu apa? Sirup itu. Kalau air yang mutlak, dia mutlakun anil qaidil lazimi, dibebaskan daripada ikatan yang baku. Sama sekali nggak ada ikatan-ikatannya. Tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada sirup. Ini air murni, masih air, sama sekali tidak ada yang mengikatnya, maka disebut dengan mutlak. Mutlak artinya mutlakun anil qaidil lazimi, dibebaskan daripada ikatan yang baku. Jelas ya? Ada air kopi, berarti ini air diikat dengan apa? Dengan kopi. Ada air teh, berarti air ini diikat dengan apa? Dengan teh. Ada air sirup, berarti air ini diikat dengan apa? Dengan sirup. Maka yang disebut dengan air mutlak adalah mutlakun anil qaidil lazimi, air yang dibebaskan daripada apa? Daripada ikatan yang baku, sama sekali tidak ada mengikatnya, maka disebut dengan mutlak. Fala yahtaju ila taqyidi, maka ini air tidak perlu kepada pengikatan. Wa mithluhul muqayyadu biqaidin munfaqin, dan sama seperti air mutlak, air yang diikat dengan ikatan yang bisa diurai. Bagaimana contohnya? Ikatan yang bisa diurai. Kama il bi'ri, seperti air apa? Air sumur. Wama il bahri, seperti air laut. Air sumur, air laut, dia merupakan ikatan, tetapi ikatannya bisa dibebaskan, bisa diurai. Maka inilah yang disebut dengan air mutlak. Sama seperti mutlak, jadi mutlak adalah mutlakun anil qaidil lazimi, dibebaskan daripada ikatan yang baku. Kemudian juga sama seperti air mutlak, al muqayyadu biqaidin munfaqin, air yang diikat dengan ikatan yang bisa diurai. Tadi contohnya air sumur atau air laut. Fayusamma ma'an mutlaqan, maka dinamakanlah air tersebut sebagai air apa? Air mutlak. Wa tasihhut taharatu bihi, dan sahlah taharah bersuci dengan air tersebut. Jadi ini bagian yang pertama yang disebut dengan air apa? Air suci pada dirinya, mensucikan yang lainnya. Inilah air yang diperbolehkan oleh kita dipergunakan untuk cebok, untuk berwudu, untuk mandi hadas. Inilah airnya itu. Bagian air yang pertama ini yang disebut dengan air at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi, air yang suci pada dirinya dan dapat mensucikan yang lainnya, yang disebut dengan air tahur atau air apa? Air mutlak. Selainnya maka tidak diperbolehkan dipergunakan. Misalnya air mutaghayyir tidak boleh dipergunakan, air mustahmal tidak boleh dipergunakan. Jadi air yang diperbolehkan dalam hukum agama untuk dipergunakan sebagai sarana alat untuk cebok, untuk berwudu, untuk mandi hadas adalah bagian yang pertama ini, yaitu air yang disebut dengan at-tahiru fi nafsihi, air yang suci pada dirinya, al-mutahhiru li ghairihi, yang dapat mensucikan yang lainnya, yang disebut dengan air apa tadi? Air tahur atau air mutlak. Fayusamma ma'an mutlaqan, maka inilah yang disebut dengan air mutlak. Jadi kalau dibilang air suci pada dirinya, mensucikan yang lainnya, ada yang bilang air mutlak, ya sama. Atau ada yang bilang tadi air apa? Air tahur, ya sama. Jadi air suci pada dirinya, mensucikan yang lainnya, nama lainnya adalah air mutlak atau air apa tadi? Air tahur. Mutlak artinya dibebaskan daripada ikatan yang baku, tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada serap, maka disebut dengan air mutlak. Atau juga sama seperti air mutlak, air yang diikat dengan ikatan yang bisa diurai. Tadi contohnya air sumur, air laut, itu merupakan air yang diikat tapi dengan ikatan yang bisa diurai. Maka semua itu disebut dengan air mutlak. Wa tasihhut taharatu bihi, dan sahlah taharah dengan air mutlak tersebut. Boleh istinja menggunakan air mutlak, boleh berwudu menggunakan air mutlak, boleh mandi hadas besar
menggunakan air mutlak. Selainnya tidak diperbolehkan. Misalnya menggunakan air musta'mal tidak diperbolehkan untuk cebok. Menggunakan air al-mutaghayyir tidak diperbolehkan untuk berwudu. Misalnya menggunakan air mutanajjis tidak diperbolehkan untuk mandi hadas. Jadi air yang diperbolehkan dipakai untuk toharah. Toharah artinya istinja ataupun berwudu ataupun mandi hadas hanya air yang mutlak, yaitu air yang suci pada dirinya, mensucikan yang lainnya, atau dinamakan juga sebagai air tahur atau air mutlak. At-tahir fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang suci pada dirinya dan dapat mensucikan yang lainnya, atau disebut dengan air tahur atau air apa? Atau air mutlak. Jelas ya? Jadi kalau cebok nggak boleh pakai air mustakmal. Kemudian juga misalnya wudu nggak boleh pakai air mutanajis. Boleh nggak pakai air kopi wudu? Nggak boleh. Nggak boleh pakai air kelapa, nggak boleh pakai air syurab, nggak boleh. Jadi air yang dipergunakan yang boleh untuk berwudu, untuk istinja, untuk mandi hadas hanya air apa? At-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang suci pada dirinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Ini disebut dengan air apa? Air tahur atau air mutlak. Bi khilafil muqayyadi bi qaidin lazimin. Lain halnya air yang diikat dengan ikatan yang baku. Seperti apa contohnya? Kama ilwardi, seperti air mawar. Airnya diikat dengan mawar, maka disebut dengan air apa? Air mawar. Wal qahwati, air kopi. Airnya diikat dengan kopi, maka disebut dengan air kopi. Wal asiri, air jus. Airnya diikat dengan jus, maka disebut dengan air jus. Bagaimana namanya? Kalau air ini sudah diikat dengan ikatan yang baku. Tadi contohnya seperti air mawar, airnya sudah diikat dengan mawar. Atau air kopi, airnya sudah diikat dengan kopi. Atau air jus, air sudah diikat dengan jus. Bagaimana namanya? Kalau sudah diikat dengan ikatan yang baku tadi, fala yusamma ma'an mutlaqan, maka air tersebut tidak dinamakan sebagai air mutlak. Bagaimana hukumnya? Sah nggak berwudu, sah nggak istinja, sah nggak mandi hadas menggunakan air yang demikian? Menggunakan air yang sudah diikat dengan ikatan yang baku. Wala tasihhut taharatu bihi, dan tidak sah taharah menggunakan air yang sudah diikat dengan ikatan yang baku. Tidak sah menggunakan air mawar untuk cebok. Tidak sah menggunakan air kopi untuk berwudu. Tidak sah menggunakan air jus untuk mandi hadas. Dikarenakan air semua tersebut sudah tidak lagi namanya air mutlak atau air tahur atau air yang suci pada dirinya, mensucikan yang lainnya, tetapi sudah berubah namanya. Tidak lagi disebut dengan air mutlak, air tahur ataupun air yang tahir fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Maka tidak sah untuk dipergunakan sebagai sarana alat untuk tohara. Jelas ya? Jadi yang pertama, air ditinjau dari segi hukumnya adalah namanya tadi apa? Al-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Artinya apa? Air yang suci pada dirinya. Kemudian disebut juga air apa? Air tahur atau air mutlak. Kemudian sekarang pembagian daripada air mutlak. Aqsamul ma'il mutlaqi min haitsul karahatu. Kayak aqua air mutlak itu. Fit air mutlak, mau yang di botol, mau yang di galon, mau yang di gelas, itu semua adalah air mutlak dia tuh. Nah sekarang aqsamul ma'il mutlaqi, pembagian air mutlak min haitsul karahatu, ditinjau dari segi kemakruhannya. Yanqasimu ila qismaini, terbagi kepada dua bagian. Air mutlak ditinjau dari kemakruhannya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh dipergunakannya. Jadi pembagian air mutlak ditinjau dari segi kemakruhannya, terbagi menjadi dua bagian.
Yang pertama, ghairu makruhin isti'maluhu, air yang tidak makruh dipergunakannya. Yang kedua, makruhun isti'maluhu, air yang makruh dipergunakannya. Jadi air mutlak ditinjau dari segi kemakruhannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah air mutlak yang ghairu makruhin isti'maluhu, air mutlak yang tidak makruh dipergunakannya. Yang kedua adalah air mutlak yang makruhun isti'maluhu, air mutlak yang makruh untuk dipergunakannya. Wa huwa arba'atun, air mutlak yang makruh dipergunakannya ini ada 4. Yang pertama, al-ma'ul musyammasyu, air yang terkena sinar matahari. Tapi nanti ada persyaratannya. Nggak langsung kena sinar matahari menjadi air yang makruh dipergunakan, tidak. Nanti akan disebut oleh pengarang itu, insya Allah, pada masalah air musyammas. Jadi yang pertama, air mutlak ditinjau dari segi kemakruhannya, yaitu air yang makruh dipergunakannya, yang tidak makruh dipergunakannya. Yang kedua adalah air yang makruh dipergunakannya. Air yang makruh dipergunakannya ini dibagi menjadi berapa tadi? Menjadi 4. Yang pertama adalah air apa? Air yang terkena sinar matahari disebut dengan air apa? Air musyammas namanya. Air yang terkena sinar matahari disebut dengan air musyammas. Kenapa demikian makruh dipergunakan? Li khaufil barasi, karena khawatir nanti terjadi belang. Makanya hukumnya makruh dipergunakan dalam hukum agama. Air yang terkena sinar matahari atau namanya lain disebut dengan al-ma'ul musyammas, makruh dipergunakan, alasannya li khaufil barasi, karena khawatir terjadi belang. Yang kedua adalah syadidul hararati, air yang makruh dipergunakan, air yang sangat panas. Nggak boleh lagi panas dipakai, makruh hukumnya dipergunakan. Kenapa demikian? Liman ihil isbagha, karena dilarangnya al-isbagha, untuk meratakan air yang panas pada penggunaannya. Jadi makruh hukumnya menggunakan air musyammas. Yang pertama dikarenakan khawatir terjadi belang. Yang kedua adalah makruh menggunakan air yang apa? Yang sangat panas. Yang ketiga, syadidul burudati, makruh mempergunakan air yang sangat dingin. Sangat panas makruh dipergunakan, sangat dingin pun sama, makruh dipergunakan. Kenapa demikian air yang sangat dingin makruh dipergunakan? Liman ihil isbagha kadzalika, dikarenakan dilarang air tersebut untuk diratakan pada penggunaannya, sama dengan air yang sangat panas. Jadi pertama adalah air yang makruh dipergunakan air musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Alasannya li khaufil barasi, karena khawatir terjadi belang. Yang kedua adalah air yang sangat panas. Yang ketiga adalah air yang sangat dingin. Yang keempat adalah wa miyahu kulli ardin maghdubin 'alaiha, dan air dari setiap tanah yang dimurkai oleh Allah atasnya. Yang keempat ini. Yang keempat, air yang makruh dipergunakan, air yang ada di setiap bumi, setiap tempat, setiap tanah, maghdubin 'alaiha. Tanah ini, bumi ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tanah kaum 'Ad, negeri kaum Tsamud, negeri kaum 'Ad. Jadi negeri kaumnya Nabi Lut, itulah tempat-tempat daerah-daerah yang daerahnya sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan setiap air yang ada di tanah tersebut hukumnya makruh dipergunakan. Jadi ada 4 pembagiannya. Yang pertama adalah air yang makruh, air musyammas. Yang kedua adalah air yang sangat panas. Yang ketiga, air yang sangat dingin. Yang keempat, air dari setiap bumi yang dimurkai oleh Allah padanya atau atasnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى رسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف قربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة. بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.